Oke guys, welcome to iKid Donut Podcast bersama saya Dave the Donut. Oke, kita guys, welcome to episode pertama di episode iKid Donut Podcast hari ini ya. Wah, saya sudah berada di
toko donat sekarang, kita lihat banyak donat yang bertaburan dengan manis-manis sekali kelihatannya semuanya. Hai. Manis lah itu donat. Iya, halo Donat Man. Iya, Donat Man. Donat Man, Iya, ya. Donat Man. Saya boleh di sini untuk melakukan podcast di sini? Podcast? Ya, Boleh. Buat boleh. siapa? Kita akan memperkenalkan donat yang di sini yang manis ini. Coba donatnya ada apa aja? Favoritnya apa aja di sini? Strawberry, mocha, green tea. Dengan krimnya, coba krimnya apa? Krimnya ada krim coklat latte. Coklat. Ada krim Menarik mocha. semua ya. Banyak krimnya Kayaknya enak juga. sekali nih, manis-manis sekali. Banyak Tapi manis-manis. Donat Man, saya mau pesen 1 lusin. Bisa? Satu lusin sangat Satu bisa. lusin itu udah 12. Bisa? Iya 12. Betul. Saya tahu. Tapi saya mau selusin kurang 2. Kurang 2? Boleh. Saya mau selusin kurang 2 jadi 10. Boleh. Bisa. Tapi alangkah baiknya satu lusin. Kenapa 1 lusin lebih baik? Lebih baik dan lebih banyak dan manis donatnya. Tapi saya maunya 10. 10 juga manis, tapi alangkah baiknya 12. Jadi Saya pas. mau 10 karena saya mau mengikuti Alkitab, yaitu 10 perintah Allah. Apa hubungannya donat sama perintah Allah? Jangan salah ya Donat Man, saya kasih tahu ya. Waktu kita mengikuti 10 perintah Allah, maka kehidupan kita akan lebih manis daripada donat itu. Kita harus ikuti 10 perintah Tuhan. Oh, jadi mengikuti 10 perintah Tuhan bakal manis seperti donat ini? Betul Donat Man, Oh. karena 10 perintah Allah itu mengajar kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi ya semuanya, semua orang gitu. Oke. Jadi hidup kita lebih manis. Jadi bisa nggak 10 donat? Bisa. Oke, Donat Man. bisa. Saya pesan 10. Oke. Oke guys, kita akan mencoba nanti minggu depan kira-kira donatnya lebih manis yang mana ya. Saya mau coba dulu satu-satu. Nanti kita akan adakan uji coba rasa-rasa donat itu dan kira-kira minggu depan kita belajar tentang apa ya donat yang favorit, yang enak, yang krimnya dengan apa. Pokoknya kita belajar di iKid Donat Podcast. Oke, sampai jumpa lagi guys minggu depan. Bye-bye. Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap memuji menyembah Engkau. Allah yang hidup, Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya
setiap hati kami. Kau menjamah setiap anak-anak Aiki. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang menyembuhkan, ada kuasa yang melepaskan, ada kuasa yang memulihkan setiap kami. Harabasakana maralabasikira lalabara. Haleluya, haleluya. Kami siap ya Tuhan, ditabur oleh setiap firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja sehingga firman itu hidup di dalam kehidupan kami. Kami diubahkan, kami dibentuk sesuai kehendak dan rencana daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Hai kids, yes, sudah lama kita tidak berjumpa. Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu donuts. Adonan yang digoreng dengan berbagai topping dan rasa. Ada yang bolong tengahnya, ada juga yang tidak. Tapi semuanya enak, yummy kalau kita makan. Donat ada banyak sekali topping yang dengan beragam bentuk yang cantik dan semuanya rasanya manis. Nah, jika kita ingin hidup kita berjalan manis seperti donat-donat itu, kita harus taat melakukan 10 perintah Allah yang akan dibahas di dalam tema kali ini. Nah, untuk ayat hafalannya, tema kali ini adalah Yohanes 1 ayat 8. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Oke, kita baca sekali lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes, good job adik-adik. Nah, cerita Alkitab kali ini kita ambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 20, yaitu cerita tentang 10 perintah Allah. Begini nih ceritanya. Pada bulan ketiga setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan ada di padang gurun, Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung Sinai dan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah bagi bangsa Israel. Kemudian Musa turun dari atas gunung Sinai dan ia membacakan ke-10 dari perintah Allah itu kepada seluruh bangsa Israel. Gini nih isi 10 perintah Allah itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di dalam langit di atasnya, atau yang ada di bumi di bawahnya, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab
Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau ataupun anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kemudian, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, ataupun hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Lalu Allah hadir di tengah-tengah mereka, dan semua orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar. Mereka berlari jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah yang berbicara dengan kami, nanti kami akan mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Haleluya. Nah, adik-adik, donat itu ada berbagai rasa dan topping. Ada donat yang ditaburi coklat, ditaburi keju, pakai sprinkle tuh yang warna-warni. Kalau anak cewek senangnya warna pink, kalau boy senangnya warnanya biru. Nah, ada juga yang isinya selain strawberry, ada krem, ada selai kacang, dan masih banyak lagi. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang bulat dengan lubang di tengahnya, ada yang bulat aja dan tidak ada lubang. Ada yang kotak, ada juga yang panjang, sehingga membuat kita bingung saat harus beli donat. Mana nih yang mau kita beli nih? Semuanya menarik, tapi kita tetap harus untuk memilih. Nah, adik-adik, apapun bentuk dan isinya dari donat, kita semua juga tahu kalau donat itu rasanya tetap manis dan membuat kita senang untuk memakannya. Nah, jika kita ingin hidup kita lebih manis dan menyenangkan, kita harus selalu mentaati setiap perintah Tuhan. Coba ya sekali lagi ya. Kalau kita ingin hidup kita lebih manis dan menyenangkan, kita harus selalu mentaati setiap perintah Tuhan. Amin. Kalau kita membeli donat, kita dapat memilih satu lusin atau 12 macam donat di dalam satu box. Nah, kalau perintah Allah diberikan kepada bangsa Israel, itu ada berapa ya kira-kira adik-adik? Ayo coba sebutkan ada berapa, kakak pengen dengar. Ada berapa coba angkat tangannya. Atau kasih tahu ke mamahnya atau ke gurunya. Ada berapa coba? Oh iya betul-betul. Ada 10 perintah Allah. Jadi jangan dikurangin. Misalnya 12 dikurangin jadi 2. Ya boleh kayak gitulah ya gitu. Pokoknya perintah Allah itu ada 10. Oke? Nah, jika kita ingin hidup kita menjadi lebih manis dan menyenangkan,
maka kita harus mentaati 10 perintah Allah. Nah, hari ini kita akan belajar 2 dulu. Dari 10, kita belajar 2 dulu. Supaya kita bisa mentaati ke-10 perintah Allah itu. Yang pertama, the 10 commandments teach us to love God. Perintah Tuhan yang ke-1 sampai yang ke-4 mengajarkan kepada kita gimana sih kita mengasihi Tuhan. Coba kakak mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat perintah Tuhan yang ke-1 sampai ke-4? Ayo, siapa? Boleh angkat tangannya. Kasih tahu sama gurunya atau kasih tahu sama mami papinya. Wah, luar biasa. Banyak yang masih ingat ya. Tapi ada juga nih yang udah lupa. Oke, nanti kakak sebutin ya, biar adik-adik semua terus ingat. Dan dengerin baik-baik ya perintah Tuhan ke-1 sampai ke-4. Apa aja sih? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, perintah Tuhan yang ke-1 sampai ke-4 ini mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang diberkati dan tinggal di dalam kasih Tuhan senantiasa. Maka supaya hidup kita semakin manis dan menyenangkan, kita harus mengasihi Tuhan dengan cara taat melakukan perintah-perintahnya. Amin. Dan yang kedua, the 10 commandments teach us to love people. Perintah Tuhan selanjutnya yaitu yang ke-5 sampai ke-10. Mengajarkan kepada kita gimana sih caranya kita mengasihi sesama manusia. Coba kakak tanya dulu nih. Tadi yang kakak udah sebutin ayatnya masih ingat gak perintah Tuhan yang ke-5 sampai ke-10? Coba boleh angkat tangannya. Boleh sebutin. Weh, keren, masih banyak yang ingat. Nah, kakak akan ulang lagi ya, supaya adik-adik ingat. Perintah Tuhan yang ke-5 sampai ke-10 adalah hormatilah Allah, ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu. Nah, perintah Tuhan yang ke-5 sampai ke-10 mengajarkan kita bagaimana untuk mengasihi sesama kita manusia. Ya, mengasihi teman-teman, mengasihi orang tua. Ya, jika kita mengasihi sesama kita, maka kita akan dapat membuat hidup mereka menjadi lebih manis dan menyenangkan. Kita menjadi contoh bagi orang lain untuk menjadi lebih baik dan hidup saling mengasihi. Dengan begitu, hidup kita juga akan menjadi lebih manis dan menyenangkan. Karena kita semua hidup saling mengasihi. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang mau hidupnya menjadi lebih manis dan menyenangkan? Ayo, mana? Kakak mau lihat. Semuanya. Ayo, yang mau katakan bersama dengan kakak. I want to obey the 10 commandments. Ulangin ya sekali lagi ya. I want to obey the 10 commandments. Oke? Oke? Amin. Yes. Good job adik-adik. Yuk sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya. Tutup matanya dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini kami sudah belajar Tuhan tentang 10 perintah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami bisa melakukannya. Roh Kudus yang bantu kami untuk kami selalu diingatkan. Untuk kami terus taat dan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami terus Tuhan bisa mengasihi-Mu dan juga kami bisa mengasihi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu pada hari ini. Kami ucap syukur, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjalanan donat kita. Kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan, lesson yang baru yang tidak kalah serunya. Hai kids! Yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic TV. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.